Halo, selamat datang kembali. Pada modul kali ini, kita akan membahas sejarah Kimendunjia. Kimendunjia adalah merupakan salah satu metafisik Tiongkok yang masih digunakan sampai sekarang ini. Karena namanya Kimen, kemudian diterjemahkan secara bebas menjadi pintu mistik atau mystical door. Hal ini kemudian memberikan rasa mistis atau magis bagi orang-orang yang tidak mengetahui latar belakangnya. Kimendunjia dapat diterapkan untuk berbagai macam hal, misalnya saja untuk bisnis, mengungkapkan suatu kejahatan, untuk pernikahan, perjodohan, untuk hal-hal yang berkaitan dengan medis, urusan militer, menemukan orang hilang, perjalanan, dan lain sebagainya. Menurut Ho Peng Yong dalam bukunya Chinese Mathematical Astrology, Kimendunjia diterjemahkan sebagai teknik melarikan diri dengan menggunakan gerbang mistik. Tercatat di dalam sejarah Tiongkok bahwa Kimendunjia bersama dengan Da Liu Ren dan Tai Yi Senshu sebagai tiga seni atau tiga gaya tertinggi yang digunakan dalam metafisika Cina. Dikatakan bahwa seni ini hanya dapat diperhatikan oleh kaisar ataupun penasehat mereka. Raja jelata akan dieksekusi jika ketahuan untuk mempraktekkan Kimendunjia tersebut. Konon, Kimendunjia diajarkan kepada Kaisar Kuning yang hidup di tahun 2697 sebelum Masehi oleh seorang peri. Pada saat itu, Kaisar Kuning sedang berperang melawan pemberontak bernama Qiu. Qiu ini sangat akrab dengan seni Yin Yang dan memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Dikatakan bahwa kepala dari Qiu ini sekuat tembaga dan lengannya seperti besi, serta mampu memenangkan perang apapun. Selama pertempuran tersebut, Kaisar Kuning tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Di saat putus asa, seorang peri mengajarkan Kimendunjia kepada Kaisar Kuning. Dengan seni Kimendunjia tersebut, Kaisar Kuning kemudian menemukan sword pointing chariot dan kemudian menggunakannya untuk memenangkan perang melawan Qiu. Selanjutnya ada Zhu Liang. Zhu Liang adalah seorang kanselir Shuhan selama 3 periode kerajaan Cina. Dia sering diakui sebagai yang terbesar dan yang paling berprestasi sebagai ahli strategi pada zamannya. Zhu Liang menggunakan teknik di dalam Kimendunjia untuk memenangkan pertempuran-pertempurannya. Pada suatu legenda, sebelum pertempuran Tebing Merah, Zhu Liang mengunjungi Camp Wu untuk membantu Zhou Yu. Zhou Yu ini kemudian melihat Zhu Liang sebagai ancaman bagi Wu, tetapi dia juga iri dengan bakat yang dimiliki oleh Zhu Liang. Zhou Yu kemudian menugaskan Zhu Liang untuk membuat 100.000 anak panah dalam 10 hari, atau dia akan menghadapi eksekusi untuk kegagalan di dalam tugasnya di bawah hukum militer. Zhu Liang berjanji bahwa dia akan menyelesaikan tugas yang diberikan ini, meskipun sebetulnya tugas itu adalah sepertinya mustahil dalam 3 hari atau 10 hari ke depan. Dia kemudian meminta 20 kapal besar, masing-masing diawaki oleh beberapa tentara dan diisi dengan sosok manusia terbuat dari jerami. Sebelum fajar, dengan kabut sungai yang menyelubungi gerakan kapal, Zhu Liang kemudian mengerahkan kapalnya. Dia juga memerintahkan tentaranya untuk menabuh genderang perang, serta meneriakkan perintah meniru suatu suara serangan. Setelah mendengar adanya genderang, maka tentara Wei bergegas keluar untuk menghadapi serangan tersebut. Para prajurit Wei tidak dapat melihat menembus kabut dan melepaskan tembakan panah ke arah suara genderang tersebut. Tentu saja, sosok jerami tersebut segera ditembus oleh banyak anak panah yang kemudian tersangkut di jerami. Pada akhirnya, Zhu Liang kembali ke Wu dengan kemenangan, karena mendapatkan banyak sekali anak panah. Setelah mengeluarkan banyak anak panah dari tubuh sosok jerami, Zhu Liang menemukan lebih dari 100.000 anak panah yang didapatkan dari serangan palsu tersebut.
Dikatakan bahwa Zuliang menggunakan Kimendunjia untuk mendapatkan waktu dan arah yang tepat munculnya kabut sungai. Selanjutnya ada Liu Bowen. Liu adalah seorang konsultan militer Zhou Yuansang, yaitu pendiri dinasti Ming. Dikatakan bahwa Liu Bowen menggunakan keterampilan Kimendunjia untuk membawa dinasti Ming naik takhta. Lalu ada Mao Zedong. Mao Zedong merupakan seorang Tionghoa yang sangat revolusioner, ahli teori politik, dan pemimpin komunis di Cina. Dia kemudian memimpin Republik Rakyat Cina sejak berdirinya pada tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 1976. Ada rumor bahwa Mao Zedong sebenarnya menggunakan Kimendunjia untuk memenangkan pertempuran dengan Kuomintang. Di dalam beberapa pertempuran, Mao sebenarnya mendikte waktu dan arah untuk pasukan yang dikerahkannya, yang merupakan indikasi dari penggunaan Kimendunjia. Sebetulnya masih ada beberapa referensi yang dapat dijadikan acuan sejarah Kimendunjia. Akan tetapi secara umum atau secara garis besar bisa disimpulkan bahwa Kimendunjia ini adalah merupakan salah satu keilmuan metafisik Cina yang berusia lebih dari 3000 tahun dan saat ini masih digunakan untuk berbagai macam kegiatan dan aktivitas.